Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Untuk hari ini saya mau ngebahas satu perfume dari Armaf, bukan lini dari Supremacy ataupun bukan lini dari si Club de Nuit gitu teman-teman. Yang mau saya bahas kali ini adalah lini dari si Odyssey gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang Odyssey itu mereka ngedup itu dari berbagai macam desainer atau mungkin ada niche-nya juga ya. Saya kurang paham juga dan saya kurang hafal juga sama keluaran dari si Odyssey itu karena banyak banget ya ininya variannya tuh banyak banget si Odyssey. Nggak kayak si Club de Nuit dan nggak kayak si Supremacy yang mereka itu lininya ya nanas with twist, satunya lagi nanas yang bergeraknya kayak Creed Aventus gitu teman-teman ya. Tapi kalau si Armaf yang Odyssey, dia tuh banyak banget ngedup itu yang dari sisi perfume yang udah tenar duluan gitu teman-teman ya. Dan banyak usernya juga gitu teman-teman. Oke, kita nggak usah lama-lama pembukaannya. Kita sambut, this is Armaf Odyssey out. Oke teman-teman, untuk presentasi botolnya ya dia tuh semuanya seri Odyssey ya, sebenarnya tuh dia sama semua. Untuk botolnya seperti ini, dia tuh kayak granat sih ya teman-teman ya. Kalau saya ngeliat dari awal, waktu saya lihat bukan kayak granat sih teman-teman, tapi kayak kayak tumbler minum teman-teman. Dan saya kira waktu dia rilis ya di Indonesia, dia itu bukanya bisa kayak gini di gitu loh. Tapi ternyata tutupnya kayak gini teman-teman. Nah, ini, dan dia memang tergolong mewah ya kalau kata saya ya. Salah satu lininya Odyssey yang punya warna itu satu tone aja tapi bisa terkesan mewah gitu teman-teman. Menurut saya sih Odyssey Out ini ya. Oke, untuk presentasi botolnya seperti ini, dia ada di warna gold ya teman-teman ya. Kayak gini. Dia ada di warna gold, kemudian di sini ada ornamen-ornamennya gitu teman-teman. Do you see that? Ini. Kemudian tulisannya di sini ada serinya Odyssey, kemudian untuk variannya Out gitu ya. Oke, ini di bawah sini ini udah agak kotor sih. Oke, ini untuk saya 100 mili, untuk capnya dia sebenarnya plastik dan nggak berat juga ya, biasa aja sih sebenarnya. Ini tutupnya gini, ada tulisan Armaf di bagian atas. Ya, untuk dalamnya seperti ini. Oke, dan untuk spare-nya di sini tulisannya ada Armafnya ya. Kalau nggak blur sih teman-teman. Gitu. Nah, kita bacain aja langsung dari scent profile-nya ya teman-teman. Oke, untuk top notes-nya di sini ada saffron, ada nutmeg dan lavender. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada oud dan ada woody notes. Dan untuk base note-nya di sini ada ambroxan, musk dan patchouli gitu teman-teman. Nah, for your information ya, untuk Armaf seri yang out ini ngedup ya dari perfume niche yaitu dari Initio. Variannya adalah si Out for Greatness gitu teman-teman. Nah, ada juga dari seri Latava yang ngedup juga dari si Out for Greatness itu, yaitu dari serinya Latava namanya Out for Glory atau Out of Glory gitu teman-teman. Nanti saya sertakan gambarnya di sebelah sini. Gitu. Kita coba aja ya. Wah, ini enak sih. Ini enak banget. Ketika saya sniff dari tutupnya aja ini udah dari sprayernya itu udah enak banget gitu ya teman-teman. Wow. Oke, ini sebenarnya belum saya spray ya, tapi udah pernah saya full wear. Tapi belum saya spray lagi. Saya langsung mau ketunjukin ke kalian aja perpindahan notes-nya ya secara langsung biar kalian juga bisa ngerti gitu ya. Jadi kita sama-sama ngerti perpindahan notes-nya apakah ini linear, apa ini akrobatik gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Spare-nya agak ampas ya. kalau saya boleh komen ini sedikit kurang power gitu. Oke.
Oke teman-teman, ketika di opening, ini wangi yang paling berasa adalah wangi dari spicy-nya, gitu teman-teman. Spicy yang saya dapat di sini adalah wangi spicy yang berasal dari si nutmeg, ya itu kerasa banget nutmegnya, dan wangi dari si woody-nya, dia berasa wangi woody yang sebenarnya fresh ya, sebenarnya fresh woody-nya, tapi dia kalah power sama spicy-nya, jadi dia agak sedikit tone down gitu si woody-nya gitu teman-teman, agak sedikit sedikit kelelep gitu, tapi lebih tetap kerasa fresh woody-nya itu tetap kerasa di awal ya untuk openingnya aja gitu. Dan opening yang seperti ini sebenarnya ya teman-teman, ini bukan opening yang banyak disukai oleh beberapa user gitu teman-teman. Dan menurut saya juga wangi yang seperti ini wangi yang condongnya dia ke arah yang masculine gitu. Oke, ini sebenarnya ya ini udah saya spray tadi saya sempat potong videonya. Di awal spray sampai ini udah menit keempat apa kelima ya. Ini sebenarnya wanginya linear, bukan wangi yang akrobatik untuk perpindahan notes-nya. Dan ada beberapa notes yang memang dia di hidung saya, dia itu prominent banget, teman-teman. Yang pertama, dia oat, jelas oat, kemudian spicy, kemudian leather, dan saffron. Itu teman-teman. Jadi gini, rata-rata perfume yang dia wanginya oat atau ke arah timur tengah, ke Arab-Araban kayak gini ya teman-teman ya. Ada beberapa notes penyusun yang dia itu sangat familiar ditemui di beberapa perfume gitu teman-teman, atau notes pendirinya itu sangat familiar. Yang pertama oat ya, oat, ketemu leather, ketemu saffron, ketemu woody, ketemu spicy, atau opsional ketemu sama incense. Nah, itu adalah formula yang selalu digunakan perfume Timur Tengah atau apapun lah, atau perfume yang berbau kearap-arapan gitu teman-teman. Itu memang udah signature scent Arabik-Arabik yang sebenarnya udah apa ya, udah termindset wangi itu seperti itu gitu. Jadi mungkin kalian kalau ada orang yang make, kalian nggak ngerti ya parfumnya yang mereka pakai apa, tapi ketika mereka udah pakai, kalian sniff, ini pasti parfum Arab gitu teman-teman. Itu pasti udah gampang gampang banget lah ke detect gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian belum tahu wangi saffron, menurut saya ya, wangi saffron itu seperti apa? Jadi wangi saffron itu wanginya itu kering, terus kayak ada wangi iodinnya gitu teman-teman ya. Bold, agak gelap wanginya gitu ya, menuju kayak ke arah-arah yang dark gitu ya teman-teman. Dan somehow dia itu wanginya kayak wangi, yaitu iodin kayak betadine gitu loh teman-teman. Iya, mirip hampir vibe itu hampir hampir sama kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. eh ini tuh enak banget kalau kalian pakai di special occasion ya teman-teman ya. Tapi ini lagi sih, balik lagi teman-teman. Saya lupa ngasih tahu ke kalian. Saya belum pernah nyoba Initio Out for Greatness. Itu wanginya seperti apa. Jadi saya nggak bisa side to side antara ini, Armaf Out, dengan si Initio Out for Greatness. Tapi saya pernah punya di Ken, itu Latava Out for Glory. Menurut saya, lebih baik si Armaf Out, Odyssey yang Out gitu, daripada si Latava Out for Glory gitu teman-teman. Karena gini, menurut saya ya, Out for Glory itu openingnya lebih sintetis, lebih tercium artificial gitu teman-teman. Jadi kalau di hidung saya, mana yang lebih mendekati aslinya? Saya nggak tahu karena saya belum pernah nyoba yang si Initio Out for Greatness gitu teman-teman. Tapi kalau kalian tanya ke saya, mana kualitas yang lebih bagus daripada Odyssey Out
dan Latava Out for Greatness yang mendekati wangi dari Out for Greatness, Out for Glory sorry tadi Latava, dan yang mendekati jusnya yang bagus gitu teman-teman ya. Pilih aja yang sini. Armaf, apa nih tadi? Odyssey yang out gitu teman-teman ya. Jadi gini, wow, oh enak banget teman-teman, enak banget. 3 kata untuk perfume ini: masculine, elegan, rich. Bisa dalam artian rich itu dia memang orang-orang kaya yang make, ataupun wanginya itu dia rich dalam artian dia complicated dan apa ya teman-teman ya, sebenarnya untuk notes-nya pun juga nggak begitu banyak, tapi kayak berasa wanginya itu dia dia tuh kayak saya tuh ngecium, wah ini tuh wanginya mahal banget gitu teman-teman, dan banyak banyak notes yang dimasukkan gitu, padahal nggak sebanyak itu juga untuk notes yang dimasukkan gitu teman-teman ya, gitu. uh, untuk usernya ya teman-teman ya, kalau menurut saya ini cocok dipakai di usia sekitar 25 plus ya, atau mungkin sekitar 27 28 up. Itu kalian bisa banget ambil si Armaf Odyssey Out ini teman-teman, karena gini, saya nggak yakin ini perfume yang disukai oleh pemula dan disukai oleh, meskipun bukan pemula, tapi wangi yang ke arah timur tengah, ke Arab-Araban kayak gini, menurut saya fansnya itu kan nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Dan lebih ke segmented users aja sih teman-teman, bukan yang kayak mass appealing, mass pleasing gitu. Sebenarnya mass pleasing, tapi nggak semua orang suka wangi yang seperti ini gitu teman-teman. Kemudian untuk timingnya jelas banget, banget banget ini dipakai untuk special occasion, kayak misalnya kalian itu cowok-cowok ya terutama ya, saya nggak akan merekomendasikan ini buat cewek-cewek karena ini sangat maskulin ya. Menurut saya ini sangat cocok dipakai buat cowok-cowok yang dia tuh punya special occasion, misalnya kalau kalian itu pas lagi nikahan gitu ya, kalian itu pas lagi ada meeting penting gitu ya, kalian menunjukkan ke alpha male kalian gitu ya. Kemudian apa ya, kalau kalian ada kondangan jangan sih, karena kondangan itu kan banyak orang yang di dalam ruangan ya. Ya lebih ke acara kayak meeting penting aja sih teman-teman, meeting atau kayak oh kalian sebagai bridesmaid ya bisa pakai wangi ini, tapi make sure jangan sampai wangi kalian sebagai bridesmaid itu ngalah-ngalahin wangi dari si pengantin teman-teman, kan aneh gitu ya. Wanginya lebih wangi sini daripada pengantin, kan nggak enak gitu teman-teman, gitu. eh Ya ini sangat segmented. Kalau kalian suka gitu teman-teman untuk wangi karap-arapan kayak gini, terus harganya pun juga masih relatif murah dan punya alternatif yang kalau kalian suka Initio for Out for Greatness gitu kan harganya masih sekitar 3 sampai 4 juta ya. Kalian pilih ini aja. Gitu teman-teman. Ini sangat worth it, sangat um, sangat apa ya? Bisa untuk dibeli untuk jangka panjang penggunaannya teman-teman. Kalau Out for Greatness kadang-kadang kalau parfum harga 3 sampai 4 juta kan kayak makainya tuh agak-agak gimana gitu teman-teman ya, pakai nggak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ada beberapa parfum dari Initio yang pernah saya bahas, tapi bukan parfum Inisionya, tapi dupe-nya, yaitu dari After Effects ya kalau nggak salah ya, atau Side Effect, yang wangi itu kayak mawar, saya pernah ngebahas. Sama wangi dari Out for Joy kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Itu yang dupe-nya itu Latava yang bentuknya kepala rusa ini ya teman-teman, itu saya pernah ngebahas juga.
Kalau mereka itu masih bisa dipakai cewek juga, teman-teman. Tapi kalau ini itu jelas dipakai untuk cowok dan bergeraknya ke arah ke maskulin gitu. Dan dipakai di malam hari ya, teman-teman ya. Jangan di siang hari. Please jangan dipakai di siang hari. Gitu ya, teman-teman. Untuk harganya sendiri ya kurang lebih harganya sekitar 350 sampai 400. Saya agak jarang nemuin orang yang jual, seller yang jual si Armaf yang ini, yang out, yang Odyssey out itu, teman-teman. Tapi kira-kira yang terakhir saya lihat sekitar harga 350 sampai 400 ya, teman-teman ya. Dan ini untuk SPL menurut saya ini kenceng, teman-teman. Kenceng, tapi nggak banget. Dia kenceng. Apalagi untuk silatsnya itu bisa sampai 2 meter sampai 2 meter setengah ya. Itu sangat bisa terdetek gitu, teman-teman. Kalau untuk longevity menurut saya ini sekitar di kulit saya ya, teman-teman ya. Sekitar 8 jam, 7 sampai 8 jam. Kulit dan baju itu 7 sampai 8 jam ya. Oke, teman-teman, untuk bahasan dari Armaf Odyssey Out ya. Cukup sekian. Thank you very much. See you later.